Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, sekarang giliran pemirsa untuk bertanya SMS. Silakan ya ke nomor yang tertera di layar kaca. Insya Allah guru kita akan menjawab. Ini diutamakan kepada pemirsa yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini ya. Betul sekali itu. Tetapi yang belum menunaikan ibadah haji juga tidak dilarang untuk bertanya. Itu ilmu saya. Ilmu. Bahkan yang sudah haji juga, pun boleh kalau bertanya lagi memberikan ya. tambahan lagi kayak Ya. gitu. Ya. Apalagi mengingat nostalgia di Mekah, di Madinah Mekah, ya. Gimana ya gitu kan. Baik pemirsa, kalau ada yang ingin telepon langsung Silakan. silakan di nomor yang tertera di layar kaca di sebelah kiri, di sebelah kanan Anda, juga SMS silakan saja. Sambil kami menunggu telepon dari pemirsa, kita minta guru kita untuk menambah sedikit lagi. Silakan. Baik, jadi kita masih bincang-bincang masalah ibadah haji ya. Jadi kalau kita lihat sebelum kita lanjutkan, ibadah haji ini adalah di samping kita ibadah wajib bagi kita, merupakan yaitu perjalanan suatu religius ya kan gitu. Jadi kita sambil berwisata ke tanah suci. Memang kita itu disunahkan ada 3 masjid yang kita kunjungi. Pertama Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baik pemirsa sekalian, mengapa saya pada kesempatan ini kita ajak berbincang-bincang masalah ini? Karena kadang-kadang saudara-saudara kita banyak pergi berhaji tanpa ilmu pengetahuan, hanya mengharapkan bimbingan dari orang lain. Ya insya Allah itu pun kita doakan mabrurlah. Kita tidak bisa memberi nilai, itu adalah nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kita di dalam melaksanakan ibadah haji itu ada batasan-batasan, ada aturan main kalau kita katakan. Jadi aturan inilah yang harus kita ikuti. Ya, kan gitu. Contoh seperti tadi kita sudah sampai kepada masalah perjalanan kita, yaitu dari kita mikat di kota Mekah untuk haji, kita ke Arafah. Setelah di Arafah apa yang kita lakukan? Kita harus tahu. Kita harus tahu apa yang kita lakukan. Walaupun di dalam ibadah haji ini kita sudah dilengkapi oleh pemerintah, yaitu pemandu-pemandu kita. Ada yang pemandu ibadah nanti, ada yang kesehatan, ada sebagai lengkap semua. Nah, jadi kita itu tempat bertanya tidak akan tidak susah lah katakan. Malah yang susah kalau kita itu pergi belanja nggak ada pulang, gitu kan. Yeah. Tapi kalau untuk ibadah nggak ada masalah, ya kan. Tapi yang paling pokok ilmu tadi harus paham kita. Terutama sekali ya kita dalam melaksanakan haji dan umroh. Cobalah bayangkan kalau kita itu melaksanakan suatu tanpa ilmu. Itu rasanya gimana? Apa enggak kita itu meraba nanti situ. Walaupun ada yang nuntun. Harapan kami itu terutama sekali yang masih punya tenaga dan pikiran yang masih sehat, usahakan ilmu haji itu betul-betul kita miliki dalam kita sebelum kita melaksanakan. Maka disitulah kita perlu, kalau memang kita mampu dengan membaca sendiri buku-buku literatur, silakan. Tapi ketika kita itu agak sulit ya, sebab haji ini kadang-kadang di sambil literatur perlu ada pengalaman yaitu jamaah-jamaah terdahulu. Jadi ketika kita itu ada kesulitan-kesulitan, mungkin dengan adanya penyampaian pengalaman-pengalaman dari jamaah yang terdahulu, kita itu bisa nanti ketika kita di tanah suci kita lebih akan gampang. Ya, seperti katakanlah kita misalnya itu ketika di sana kita ada agak gimana nanti kita berada di katakan maktab, bagaimana kondisi maktab, gitu kan? Maka di sana misalnya apa, cukup air, makan gimana dan sebagainya.
Jadi ketika ke sana selain daripada ilmu haji juga perlu ilmu-ilmu yang mendukung haji. Nah, tapi yang paling utama dari ilmu haji tadi. Jadi ketika di wukuf tadi, itu wukuf itu kita berada di wukuf itu masih rukun. Kita di Arafah. Jadi haji itu adalah Arafah. Ketika kita tidak ke Arafah, tidak ada haji. Kan gitu. Umumnya itu kan gampang kali definisi itu. Haji itu Arafah, nggak ada Arafah nggak ada haji. Maka ketika kita di sana nanti, kita melihat saudara-saudara kita yang misalnya masih berada di rumah sakit, yang kebetulan dia tidak sanggup, yaitu bersama-sama kita yang sehat. Itu tim-tim medis kesehatan mengangkut dia dengan ambulan ke Arafah. Itu pentingnya Arafah tadi. Jadi nggak bisa diganti Arafah ini. Nah, itu merupakan rukun. Nah, kemudian nanti kita setelah di Arafah ada lagi kita itu menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah ini untuk mengambil batu itu masih dalam keadaan sunat. Artinya itu boleh di situ atau boleh nggak di situ ngambil batunya itu. Cuman yang di situ yang paling yang di Musdalifah yang paling penting kita di sana mabit. Gitu ya. Itu batunya itu sunat. Mabitnya itu wajib. Nah, jadi kalau kita tidak mabit gimana? Kalau wajib, wajib boleh ganti. Sedangkan itu kan boleh diganti dengan dam. Kalau kita tidak melakukan mabit. Arti mabit itu kita itu bermalam bukan bermalam-malam. Kita sampai di Musdalifah itu sampai lewat tengah malam baru kita boleh tinggalkan. Nah, kalau misalnya kita di sana jam 11 kita tinggalkan, itu sudah tidak sesuai dengan ilmunya nanti itu. Nah, jadi kita mabit di sana itu bisa kita berangkat menuju Mina nanti itu setelah. Yang begini-gini inilah kita perlu tahu. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu terutama sekali yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Saya ulangi lagi. Ilmu ini penting sekali. Jadi sehingga ketika itu kita mengikuti manasik itu betul-betul menjadi jamaah calon haji yang mandiri. Jamaah calon haji mandiri artinya dia paham apa saja kegiatan yang akan dilakukan dengan hukum-hukumnya lengkap. Nah, jadi seperti tadi kita misalnya talbiyah, itu talbiyah sunat. Kalau nggak dibaca nggak apa-apa, namanya sunat. Dibacakan alhamdulillah dapat pahala. Tapi kalau bisa dalam rangkaian ini semua yang mungkin itu kita lakukan baik yang sunat karena kita di sana itu namanya ibadah untuk mencari yaitu pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu. Jadi ketika kita sudah nanti berada di ambil batu mabit di mana di Musdalifah, kemudian kita akan ke Mina. Dari Mina ini kita akan melakukan yaitu zamrah. Itu sudah pada hari ke-10 kita nanti. Jadi hari pertama, hari tanggal ke-8 kita mulai meninggalkan maktab. Itu kita harus tahu semua. Pada tanggal 10 kita sudah mulai zamrah. Itu sana itu ada tiga tugu yang perlu kita lempar. Kita harus tahu tugu yang mana yang pertama kita harus lempar. Nah, enggak sembarangan, harus ada ilmu, jangan ketemu tugu lempar saja. Ya udah kan? Ya. Ada ilmunya. Sebab di sana itu ramai sekali orang nanti. Tapi ketika kita punya ilmu, enggak goyang. Nah, ini bukan ini saya yang ujung sana dulu. Itu ya kata Zamrah Akabah itu yang pertama. Nah, jadi kita tidak itu sudah punya, walaupun kalau ada malah kawan-kawan kita begitu yang pertama dia itu langsung melempar yang ula. Ini ula yang pertama, usta, baru akabah nanti itu ada 3 tuh. Itu bicara saya bukan ini bilang sudut sana. Ya. Jadi ketika itu kita sudah melakukan jumrah akabah. Nah, kita sudah tahapan pertama haji itu sudah kita lalui.
Artinya kita itu sudah tahallul. Gitu ya. Tahallul ini ada persyaratan yang pertama ini. Sudah boleh kita memakai, sudah boleh melepaskan kain ihram, kita memakai pakaian-pakaian biasa kita yang berjahit. Jadi kita ketahui juga bahwa kain ihram itu adalah kain-kain yang tidak berjahit. Nah, itu udah boleh, kecuali satu, hubungan suami istri nggak boleh. Ya itu aja persoalannya. Ya udah bisa, udah aman. Itu setelah Jumrah Akabah pertama. Ya, tapi kalau mau nggak dibuka-buka kain ihramnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita kan agak itu. Tapi ingat ya, itu kain ihram itu selama yaitu ritual haji itu saya katakan pakaian yang betul-betul harus kita jaga. Karena ketika kita tidak menjaga pakaian itu kita bisa kena dam nanti. Itu ada pantangan-pantangan, itu yang perlu kita tahu. Pantangan-pantangan itu harus kita tahu selama kita memakai pakaian ihram. Itu yang paling pokok itu. Kita tidak boleh pakai wangi-wangian. Kita tidak boleh potong kuku, cabut rambut, memotong pohon-pohon, menyakiti binatang, membunuh binatang, dan sebagainya. Itu kita harus tahu. Harus tahu itu. Jadi kita kalau udah tahu, sebab kita itu ketika kita di sana, nggak ada orang yang kasih tahu nanti. Ini apa salahnya? Nah, kita nggak tahu misalnya kita tarik rambut kita, kan gitu. Nggak ada orang kasih tahu tuh. Nggak ada yang kasih tahu lagi di sana. Paling-paling kata orang kita, ngapain kok? Cukur, tarik rambut dan sebagainya. Tapi ketika kita belum melakukan itu, nggak ada yang kasih tahu lagi. Nah itulah karena ilmu, kecuali kita punya ilmu untuk jaga diri kita sendiri itu sudah aman dan damai kan gitu. Itulah ilmu tadi pentingnya. Nah, kadang-kadang ada sebagian saudara kita itu dia ada pemandu. Saya itu nanti akan, tidak semua bisa pemandu itu mengingatkan apa yang kita lakukan, itu persoalannya. Nggak salah pemandu kita membimbing kita, itu nggak salah. Cuman tidak semua persoalan bisa dia itu awasi kita. Ya, katakan waktu kita tawaf. Kita tawaf itu bahu kita itu yang sebelah kiri itu ke Ka'bah. Jangan sampai kita berputar-putar. Berputar-putar itu sebab kita membelakangi Ka'bah dan sebagainya. Nah, ini yang gini-gini kalau kita tidak punya ilmu, kita bisa berputar-putar nanti di sana. Nah, bahwa kita sudah tawaf kita itu sudah tidak sah lagi. Sebab kita itu tidak boleh. Apalagi kita pakai kain ihram nanti. Nah, sebelah mana, bahu mana yang kita tutup. Ya. Jangan nanti sempat bahu yang nggak boleh, ya bahu yang sebelah kiri itu yang harus kita tutup, itu malah kita buka nanti. Ya kayak gitu. Jadi kita tahu. Dan pasti kita tahu. Kita akan kelilingi Ka'bah 7 kali misalnya. Ya kan? Tapi ada juga karena dia itu di bawah bimbingan. Dia hanya ikut bimbingan. Tidak tahu ilmu itu bahwa 7 kali apa sudah apa enggak. Itu artinya tidak mandiri. Memang dia sudah lakukan 7 kali tapi tidak mandiri. Jadi kalau kesempatan ini mandiri ini yang saya tekankan. Sehingga kita itu betul-betul kita itu puas dengan pengetahuan kita. Puas dengan pengetahuan haji kita itu yang benar. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nah, itulah kita makanya ini paling penting sekali. Saya ulang-ulangi terus itu saja. Jadi salah satu jembatan untuk mabrur itu ya ilmu haji itulah. Saya katakan bukan semua hal. Adapun misalnya pembimbing kita itu bisa mengawasi kita di sana. Nah, misalnya kita katakan misalnya, ketika kita itu tawaf, kentut kita misalnya, ya itu, apakah batal atau tidak? Nah, ketika kita kentut itu pengawas kita kan nggak tahu, bahwa kita kentut. Kita yang tahu sendiri itu, ya batal atau tidak, kita harus tahu.
bahwa itu membatalkan tawaf. Begitu juga waktu sa'i. Kita kentut waktu sa'i. Batal atau enggak? Kan itu. Padahal itu ibadah itu berdekatan sekali. Waktu sa'i kita kentut. Malah kita ngambil wudhu. Tidak. Tidak apa-apa ada itu. Waktu sa'i itu enggak apa-apa kita itu dalam keadaan batal wudhu. Tapi ketika dalam keadaan tawaf, itu seperti kita sholat dalam keadaan suci. Ya. Ilmu. Ya. Itu yang kita perlu pahami hal-hal seperti itu sebenarnya. Nah, ya kan? Jadi kalau ketika kita sudah paham itu, memang kadang-kala kalau kita sudah paham, kita nggak mau sibuk di tanah haram. Hanya menunggu tanggal 8. Tidak mau pergi kemana-mana dia. Iya. Nah, itu lagi. Artinya memang betul. Ibadah haji itu hanya beberapa hari saja. Kita pergi 40 hari dari meninggalkan kampung kita Banda Aceh. Haji kita itu dah cuma 5 hari di sana. 5 hari. Yang lainnya itu bukan ibadah haji. Di Madinah nggak ada hubungannya dengan haji. Jangan nanti salah paham lagi. Ya, tidak ada hubungannya dengan haji itu Madinah itu. Haji itu adanya di Mekah. Nah, ya kan? Nabi saja ketika umroh meninggalkan Madinah dia. Mulai dia itu mikat di Bir Ali. Bukan di Madinah. Di Bir Ali. Dulu semua persiapannya itu di Bir Ali. Tapi karena sekarang ini, karena kita jumlah jamaah itu sudah banyak, maka kita itu disarankan untuk memakai kain umroh itu di Madinah. Nah, kalau kita yang yaitu gelombang kedua itu. Gelombang kedua itu kita maksudnya maaf ya, itu yang gelombang pertama tadi. Nah gitu, jadi kita tahu. Nah, kita tahu bahwa kita itu sudah di mana yang harus kita lakukan itu kita sudah tahu semua. Ini seperti saya kecil contoh di antara kita mengelilingi Ka'bah dengan sa'i, ya kan? Kalau di tawaf itu kita harus dalam keadaan berwudu bersih. Tapi kalau saya tidak, nah, kan beda. Malah kalau saya itu boleh sambil capek kita bisa makan-makan, istirahat, santai. Ya gitu. Dan kita harus tahu juga mulai dari mana. Safa ke Marwah. Safa Marwah 1 kali, Marwah Safa 2 kali. Jadi 7 kali bolak-balik. Itu sekitar hampir 3 kilometer kalau kita jumlahkan. Jadi itu perlu kesehatan kita itu. Maka kadang-kadang kita, ya kalau nggak sehat di sana bisa juga pakai kereta dorong. Ya kan gitu. Sekarang fasilitas itu sudah ada. Itu semua tadi. Jadi kalau kita sampai ke tingkat tawaf itu ya, tawaf yang saya katakan tawaf. Itu rukun. Jadi kalau kita tidak tawaf berarti kita sudah tidak melakukan, ya itu tawaf ibadah ya, tawaf ibadah itu tawaf haji, itu rukun. Kalau nggak tahu bagaimana, ya batal haji kita. Nggak boleh dia diganti dengan dam. Yang wajib yang boleh diganti dengan dam. Tapi rukun nggak boleh, jangan salah nanti. Ya, jangan salah kita itu bahwa punya, kalau itulah kembali kepada ilmu yang ada pada kita tadi. Ya, tentu sa'i juga rukun, kemudian bersyukur juga rukun. Jadi itu rukun. Jadi yang rukun kita paham. Di mana ketika kapan kita itu wajib, ketika kapan itu rukun. Ini yang tidak berganti-ganti. Di dalam haji ini itulah. Ada yang paling penting itu rukun dan wajib. Jadi hukumnya itu di sana rukun dan wajib ditambah dengan sunat. Nah, maka kalau saya katakan kalau sunat mungkin itu tidak merusak, tapi kalau ketika kita itu rukun dan wajib kita itu tidak kita atur seperti yang diatur oleh pedoman yang tadi ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, haji kita itu akan begitu. Jadi itu yang paling pokok.
Jadi pemirsa terutama sekali yang akan melaksanakan ibadah haji, haji itu tidak lama, tapi konsentrasi harus. Konsentrasi kita untuk berhaji itu betul-betul kita. Nah, jadi mulai dari kita di negeri kita ini kita harus sudah mulai mengkonsentrasikan untuk mendapatkan haji mabrur. Ada juga saudara-saudara kita itu begini, haji itu santai dia. Tidak punya motivasi untuk haji mabrur. Dia itu memotivasi karena punya belanja, sudah terdaftar, sudah terpanggil, berangkat. Nah, ini kadang-kala kita sayangkan. Ibadah haji ini adalah perbuatan mulia yang diwajibkan oleh Allah. Dan kita itu haji pertama itulah haji kita yang wajib bagi kita. Kalau haji yang 2, 3, 4 kali itu sudah sunat. Maka pada saat kesempatan pertama inilah, ya walaupun kedua, haji kita itu harus benar-benar. Sehingga betul-betul kita itu nanti menjadi haji mabrur. Dan kata ulama-ulama, ya kan, haji mabrur itu bukan nampaknya di Mekah nanti. Ketika sudah dia pulang kembali ke tanah air. Bagaimana haji mabrur? Haji mabrur itu yang punya sudah merubah sifat dia itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Al-Quran dan tidak mau marah-marah, tidak makan riba, kalau pegawai tidak korupsi dan sebagainya. Ya gitu kan. Nah, jadi udah pulang ke sini tuh betul-betul dia tidak berkecimpung dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdagang ya seperti bagaimana dagang Rasulullah. Kalau kita sebagai pegawai, kembali kita sebagai pegawai ya betul-betul kita itu sebagai pengabdi masyarakat untuk membangun negeri ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini ada tambahan Ustaz. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami sudah menunggu SMS, sudah ada 2 yang masuk. Kami masih menunggu yang lain, boleh juga telepon langsung. Ya. Yang masuk pertama dari Ibu Sri Hartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, amin. Di dunia dan di akhirat. Amin. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, apakah perempuan boleh naik haji sendiri tanpa mahrim? Karena sekarang negeri sedang aman damai. Mohon Bapak penceramah jelaskan. Ya. Jadi memang benar. Dulu beda dengan sekarang kondisi. Sebab kalau wanita itu kan beda dengan orang pria. Pertama sekali malah bukan ke ibadah haji aja, ibadah sholat saja. Tapi Nabi tidak melarang apabila orang wanita itu pergi sholat, jangan dilarang istri-istri. Ada persyaratan, ya, jangan sampai menimbulkan fitnah sebenarnya. Ya, itu kata kuncinya sebenarnya. Ini hampir sama dengan ibadah haji. Apalagi sekarang ini kita sudah ibadah haji itu bukan sendirian lagi kita pergi. Kita itu sudah bermuhrim-muhriman, walaupun mungkin belum muhrim yang seperti dia sebutkan. Nah, jadi untuk sekarang ini nggak ada masalah lagi. Jadi ulama juga sudah mengatakan untuk sekarang ini kita tidak perlu harus didampingi oleh seorang mahram, karena sudah ada syekhnya, Ustaz tambah sedikit, ya. Sudah ada ya, sudah ada syekhnya, ketua karu, ada karu dan karom, ya. Ya. Kita di sana nanti dikelompokkan dalam 1 kelompok 11 orang. Kemudian di setiap 4 kelompok jadikan 1 regu. Iya. Nanti di dalam 10 regu itu jadi 1 rombongan. Jadi kita itu sudah berkelompok. Jadi ada pendapat tidak mesti muhrim lagi. Ya. Tapi kalau ada dengku-dengku yang berpendapat wajib muhrim juga ada dasarnya ya. Ada dasarnya. Terserah kepada yang bersangkutan. Ya. Baik, kedua dari Bapak Junaidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedang mendengar ceramah Ustaz.
Saya ingin bertanya, apakah naik haji itu wajib seumur hidup sekali? Bagaimana kalau yang pertama itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah? Apakah yang kedua wajib juga? Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam. Sebenarnya Bapak siapa? Junaidi. Pak Junaidi ya. Pak Junaidi. Itu kalau kita kembalikan sah tidak sah, diterima tidak diterima, itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita itu ada diberi batasan. Misalnya kita begini salat. Salat itu kan berwudu, kita tidak berwudu. Kan gitu. Itu Pak Junaidi juga bisa menilai. Disuruh salat kita harus berwudu. Langsung kita itu salat tanpa wudu. Apakah diterima kita punya salat? Nah gitu. Kalau kita secara ilmu itu tidak diterima. Nanti di luar itu Allah terima itu urusan lain, kan gitu. Nah, begitu juga haji ini. Haji ini ada aturan main. Kapan kita tahu bahwa kita punya haji itu cacat? Nah, inilah ilmu tadi harus ada. Kita punya haji itu cacat, apakah memang diterima? Kita itu kan ada aturan main. Misalnya tadi, kita di dalam tawaf tidak dalam keadaan berwudu. Tapi kita sembrono aja itu kita seperti itu. Itu rukun. Ketika itu kita tidak lakukan, maka gugurlah haji kita. Nah, memang benar tadi. Kalau haji kita itu gugur, apakah haji yang kedua itu menjadi wajib? Nah, itu kembali ke sana. Maka kita itu berhaji ini harus pakai ilmu. Saya tidak bisa mengatakan wilayah bahwa haji yang kedua itu menggantikan haji pertama itu. Saya mungkin Ustaz ada itunya itu. Haji kedua itu bisa menggantikan haji pertama yang cacat tadi. Iya. Begini. Ya. Kalau misalnya setelah naik haji ada yang memperhatikan kita. Tidak diceritakan waktu di haji. Iya. Anda waktu naik haji ada yang tinggal rukun. Iya. Tapi saya tidak ceritakan di haji. Iya. Kalau tinggal rukun itu kan boleh diganti dengan mengongkos atau dam. Enggak, yang wajib yang boleh Ustaz. Kalau rukun enggak boleh. Iya. Yang wajib tinggal boleh. Yang rukun enggak boleh. Ya, katakanlah disampaikan. Yang wajib lah ya, yang wajib tinggal. Sudah ke haji, sudah ke tanah air. Ya, betul. Ya. Karena sudah tidak sah itu dalam keyakinan kita. Berarti kita naik haji sekali lagi, kemudian Allah menerima, itu jadi haji wajib. Ya, gitu kan? Boleh, ya betul. Saya setuju tuh. Baik, pemirsa CTV jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Betul sekali.